Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita diberikan kesempatan Tuhan kita untuk mengucap syukur karena kasih setianya, kebaikannya, kemurahannya bagi setiap hidup kita. Saat kita merenungkan begitu besar kasih Allah buat kita, bahkan pengorbanannya begitu nyata buat kita. Ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, jalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu Bapa, buat perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Yesus, sungguh sempurna bagiku. Glory, haleluya. Yo sé que era la payase, yo sé que nara la payase, que nara la pase. Oh, cinta-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Kau rela mati bagiku, korbankan hidup-Mu bagi kami. Glory, haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Bila teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan kami masih ada. Semuanya adalah kemurahan dari Engkau Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan selalu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami gak mau jauh dari Engkau Tuhan, karena kami merasa tidak mampu Tuhan tanpa kekuatan-Mu. Kaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami siap menerima taburan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami, dan selalu Tuhan menjadikan rema di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di hari ini, hari yang luar biasa buat kita semua. Dan pastikan hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan, agar kita memasuki hari ini selalu berada dan dituntun dengan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tema bulan ini adalah bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kita di dalam kehidupan ini. Dan itu terdapat di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama sebulan ini kita akan dibawa bagaimana kita ini menghitung hari-hari kita, hari-hari di dalam kehidupan kita ini. Betapa pentingnya kita mengerti akan hari-hari yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 90 ini adalah merupakan doa dari Musa, bagaimana ia meminta untuk menjadikan dirinya itu hidup yang lebih bijaksana di dalam kehidupan imannya di hadapan Tuhan. Nah, menghitung itu punya banyak arti di dalam kehidupan kita, karena dengan menghitung itu bisa yang namanya mencari jumlahnya. Tetapi juga punya arti lain, bagaimana cara menghitung itu mengetahui berapa jumlahnya, dan juga bisa dengan menghitung itu lalu menjadikan kita menjadi menentukan atau menetapkan sesuai dengan standar segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, dalam hal ini menghitung hari bukan sekedar mengurutkan hari-hari, minggu-minggu, kemudian bulan dan tahun, tetapi itu adalah lebih dari itu, supaya kita ada sebuah upaya untuk menyiapkan segala sesuatu, sehingga waktu yang kita jalani ini menjadi waktu yang berkualitas dan berguna di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu,
Kalau toh menghitung itu kita bisa mencari jumlahnya, kemudian mengetahui berapa jumlahnya ataupun menentukan dan menetapkan segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hari-hari ini. Tetapi kita akan dibawa bagaimana kita menyiapkan segala sesuatu hingga waktu yang diberikan oleh Tuhan yang kita jalani ini menjadi waktu yang berkualitas. Dari waktu yang berkualitas itulah menjadikan hidup kita ini berguna bagi sesama dan bagi Tuhan. Nah, tentu di dalam kehidupan sehari-hari yang kaitannya menghitung itu ada sebuah ilmu yang namanya manajemen. Waktu pun kita juga harus memiliki sebuah manajemen waktu yang kita punyai di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengelola hidup kita dengan memanage yang namanya waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena dalam Mazmur 39 ayat yang keempat, Tuhan beritahukan aku batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Nah, di dalam ayat ini kita dibawa untuk bagaimana memanage, mengatur waktu menjadi sebuah pengelolaan yang baik. Kalau kita ini diberi adalah ada batas umur, artinya waktu yang kita punyai ini adalah waktu yang terbatas. Nah, jangan sampai kalau waktu yang terbatas ini kita itu sudah tahu Tuhan sudah memberikan dan kita mengetahui dengan waktu yang terbatas ini, kemudian kita menggunakan dengan tidak bijak atau seenaknya sendiri, akan mengalami suatu kefanaan. Fana ini artinya adalah rusak, atau bahkan fana ini juga bisa berarti tidak kekal. Artinya ketika kita mengelola waktu ini, jangan sampai waktu-waktu yang kita lalui ini menjadi waktu-waktu yang tidak berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hari ini belajar untuk memaknai tema di bulan ini, mari kita kilas balik kalau kita membaca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, di mana firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyadarkan bahwa betapa terbatasnya hari-hari hidup kita di muka bumi ini. Karena pada kenyataannya kita mengenai hidup manusia, di situ dikatakan 70 tahun. Berarti waktu yang singkat. Bagaimana manusia biasanya tidak sadar bahwa waktu yang terbatas itu merupakan waktu yang diberikan yang harus dikelola, dan itu tidak ada kesempatan lagi. Ketika itu dia baru sadar ternyata waktu yang diberikan oleh Tuhan itu sangatlah terbatas di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai bahwa hari-hari atau waktu yang diberikan oleh Tuhan ini adalah waktu yang sangat terbatas. Maka kita harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata mempergunakan itu juga memiliki arti banyak. Mempergunakan itu memiliki arti memakai, mengambil manfaat, atau melakukan sesuatu tentu saja
dengan hal-hal yang baik, supaya apa yang kita pergunakan itu mendatangkan sebuah kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu adalah merupakan satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan Tuhan memberikan waktu kepada manusia itu untuk menyelesaikan tugasnya di dunia. Dan sebelum kita ini memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani ini, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menentukan di mana kehidupan kita ini yang harus kita jalani. Dengan waktu yang sudah menjadi milik kita ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan. Artinya waktu itu pun menjadi waktu Tuhan. Dan kalau itu menjadi waktu Tuhan, maka kita harus mempergunakan untuk hal-hal yang baik menurut kasih setia Tuhan, menurut aturan dan pandangan yang sesuai dengan Tuhan. Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan di dalam Markus 13 ayat yang ke-32 juga dikatakan di sana, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bila manakah itu adalah kapan. Dan waktu itu kita tidak tahu kapan. Tiba saatnya waktu itu diambil oleh sang pemilik waktu, yaitu Tuhan. Berkaitan dengan waktu itu, mari kita bawa hidup kita ini untuk senantiasa kita pergunakan dengan hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita ini harus mendapatkan sebuah hikmat yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat Alkitab, bagaimana kita ini dididik oleh Tuhan supaya kita itu mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi janganlah sia-siakan waktu yang ada, yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita ini berada di dunia? Kita ada di dalam komunitas dunia. Kalau kita itu bekerja, pergunakan waktu itu untuk bekerja dengan baik. Kalau kita ini menjadi seorang pelajar, gunakan waktu itu sebagai seorang pelajar yang baik, sehingga di dalam memanfaatkan waktu, menggunakan waktu itu, mendapatkan sesuatu yang baik bagi kehidupan di dalam hidup kita ini. Terlebih di dalam kehidupan kerohanian kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini di dalam hidup kita. Mari, waktu itu adalah terbatas. Kita semakin kita bawa untuk mencari kerajaan Allah. Bagaimana kita membawa hidup kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengajarkan hari-hari yang diberikan ini menjadi hari-hari yang berharga bagi hidup kita. Maka seperti halnya Musa, ajari kami untuk menghitung hari supaya beroleh hidup yang bijaksana. Dan saya percaya kalau kita ini untuk tetap di dalam mempergunakan waktu yang sudah diberikan Tuhan dengan baik, kita memikirkan, mengumpulkan dan mengerjakan hal-hal yang utama di dalam kehidupan kita untuk berfokus kepada Tuhan. Kalau kita diminta oleh Tuhan untuk mempergunakan hidup kita sebagai terang dan garam dunia, kita harus mempergunakan waktu itu. Bagaimana fungsi terang dan garam itu di dalam kehidupan kita, sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia. Waktu kita ini adalah terbatas. Mari kita gunakan waktu kita yang terbatas ini menjadi waktu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini mari kita bersama-sama untuk mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan adalah sangatlah terbatas. Selamat memasuki hari ini dan gunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, sehingga berkat Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.